Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, untuk bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi dan grafiknya. Jika kita lihat definisi dari fungsi ini kan sebuah pemetaan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi untuk fungsi ini, jadi yang dipetakan itu hanya tepat satu. Jadi untuk himpunan A itu berarti dia tidak boleh tidak punya pasangan atau tidak boleh pasangannya lebih dari satu gitu. Jadi kalau kita gambarkan biasanya untuk notasi fungsi itu kan biasanya F ini fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, jadi kalau kita gambarkan biasanya di sini jika fungsi itu berarti pemetaannya dari himpunan A itu hanya tepat satu ke anggota himpunan B. Misalkan di sini ada himpunan A. Di sini misalkan ada 3 himpunan A. Kemudian di sini ada himpunan B. Nah, misalkan di sini ada 4 di himpunan B-nya. Nah, untuk fungsi ini di sini kan pemetaannya tepat satu. Jadi di sini misalkan dari A ini pemetaannya misalkan seperti ini bentuknya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini disebut fungsi karena setiap anggota A ini punya pasangan di anggota B. Jadi anggota ini semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Jadi dia pasangannya yang A ini nggak punya dua pasangan, jadi A ini pasangannya satu. Walaupun B ini mendapatkan dua pasangan dari A, tetapi A nya ini kan memasangkannya hanya satu gitu. Jadi untuk contoh yang ini adalah contoh dari fungsi. Jadi di sini ini adalah fungsi F yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, untuk anggota himpunan A ini disebutnya daerah asal atau dikenal dengan domain. B-nya ini adalah daerah tujuan, kodomain. Kemudian ada yang namanya daerah hasil. Daerah hasil ini range, daerah hasil ini berarti yang ini. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Atau range-nya. Nah, biasanya untuk daerah hasil ini penulisannya itu biasanya berupa fx gitu. Jadi di sini yang dipetakan adalah x gitu kan ke fungsi f gitu. Makanya di sini fx atau biasa juga kita sebut dengan y. Jadi kalau misalkan digambarkan pada diagram Kartesius, untuk fx ini berada di posisi y, berada di garis y gitu. Nah, untuk fungsi ini misalkan kita contohkan ada sebuah fungsi x. Misalkan di sini kita contohkan ada sebuah fungsi x di sini, berarti dia nanti akan masuk nih dipetakan ke sebuah fungsi. Nah, nanti di sini diproses, kemudian hasilnya adalah fx. Berarti ini kan x ini dimasukkan ke f atau disubstitusikan ke fungsi f. Artinya x ini masuk ke dalam f. Di sini di dalam fungsi f menghasilkan fx gitu. Nah, contohnya misalkan di sini kita ada fungsi fx-nya itu adalah fungsi x kuadrat gitu. Jadi di sini misalkan nilai domainnya, nilai x-nya di sini 2 1 0 min 1 min 2. Nah, kemudian di sini kalau misalkan domainnya 2 1 0 min 1 2 akan dipetakan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat, berarti nilai tiap himpunan di domain ini
yang bernilai 2, 1, 0, min 1, dan min 2 ini akan kita masukkan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat. Berarti di sini kalau x-nya di sini 2, ini kan kalau kita gambarkan ini x-nya nih yang ini. Nah, seperti ini. Yang ini fungsinya. Kemudian nanti kita hasilnya di sini. Nah, untuk x-nya kalau misalkan x-nya 2, kita masukkan ke fungsi fx-nya x kuadrat, berarti ini kan sama saja dengan seperti ini. Kan fx-nya x kuadrat. Berarti kalau x-nya 2, berarti kita akan mensubstitusikan 2 ke fungsi f, atau kita akan mengganti nilai x-nya dengan angka 2 kuadrat. Jadi ini hasilnya 4. Berarti kalau kita mau memetakan 2 ke fungsi fx sama dengan x kuadrat, ini hasilnya adalah 4. Nah, kemudian kita petakan. Kemudian kalau x-nya 1, kita fungsikan ke fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita petakan ke fx sama dengan x kuadrat, berarti di sini hasilnya berapa gitu kan? 1 kuadrat itu 1. Berarti di sini bisa kita tuliskan fx sama dengan x kuadrat. Berarti kalau x-nya 1, berarti 1 kuadrat. Berarti 1. Kemudian kalau misalkan 0, kita coba kalau x-nya 0, berarti 0 kuadrat kan? 0 kuadrat 0. Kemudian kalau f-nya negatif 1, berarti kan negatif 1 dalam kurung kuadrat. Ini kan negatif 1 kali negatif 1, hasilnya 1. Kemudian kalau f-nya negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, sekarang kita tuliskan di sini, kita urutkan dulu dari yang terbesar. Di sini 4, kemudian 2, kemudian enggak ada 2 ya. Kemudian di sini 4, 1, 0. 4, 1, dan 0. Berarti di sini 1 ke 1, 0 ke 0, negatif 1 ke 1, di sini pemetaannya, negatif 2 ke 4. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara ketika kita memetakan suatu anggota himpunan ke suatu fungsi, di mana yang dipetakan atau anggota himpunan A ini di sini kalau kita gambarkan di diagram Cartesius ini berarti dia sebagai X di sumbu X. Kemudian untuk hasilnya fx-nya ini ada di sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi. Di sini kita coba gambarkan grafik fungsi ya. Jadi kita akan membuat grafik fungsi. Nah, untuk grafik fungsi ini di sini saya coba bahas yang pertama adalah fungsi linear. Nah, untuk fungsi linear ini berarti yang pangkatnya 1. Nah, untuk fungsi linear biasanya bentuk umumnya ini fx sama dengan ax ditambah b. Nah, ini adalah bentuk umumnya di mana x-nya punya pangkat 1. Di sini b-nya adalah konstanta dan a adalah koefisien dari x. Nah, kalau kita menggambarkan grafik fungsi linear berarti dia pangkatnya 1, itu biasanya akan berbentuk garis lurus. Jadi untuk grafik fungsi linear itu biasa juga disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi ini nanti bentuknya adalah kalau kita gambarkan ini garis lurus. Nah, kalau misalkan kita gambarkan di sini, kita contohkan dulu. Misalkan kita akan menggambarkan
grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 2. Nah, dalam menggambarkan grafik fungsi yang harus kita cari tahu terlebih dahulu adalah titik-titiknya. Karena kita akan menggambarkan grafik pada diagram kartesius, di sini berarti kan ada sumbu x dan sumbu y, berarti kita butuh titik dalam menggambarkan grafiknya. Nah, berarti yang harus kita lakukan pertama adalah kita cari dulu titik potongnya. Jadi di sini kita bisa cari titik potong. Titik potong. Nah, di dalam grafiknya untuk kartesius di sini kan ada sumbu x dan sumbu y. Yang ini sumbu y, yang ini sumbu x. Nah, di sini ada sumbu x dan sumbu y, berarti kita mau mencari titik potong. Nah, yang pertama misalkan kita cari titik potong terhadap sumbu x ini berlaku jika y-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai x-nya jika kita memisahkan y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan fungsi linearnya. Di sini fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 2. Nah, fx ini kan kalau tadi sudah dicontohkan, kalau fx ini hasilnya adalah kalau digambarkan di diagram kartesius ini ada di sumbu y. Berarti fx ini sama dengan y. Y sama dengan 2x plus 2. Seperti ini. Nah, sekarang kita substitusikan y-nya 0 karena di sini kita memisahkan y-nya sama dengan 0, berarti kita akan mengganti y-nya dengan 0. Berarti di sini y-nya kita ganti 0 sama dengan 2x plus 2. Nah, sekarang kita operasikan. Di sini kita kelompokkan yang mempunyai jenis yang sama, berarti di sini konstanta kita kelompokkan dengan konstanta. Berarti di sini yang positif 2 di sini akan dikelompokkan dengan 0. Berarti di sini 0 min 2 sama dengan 2x. Nah, kalau posisi yang seperti ini sekarang kita operasikan. 0 dikurangi 2 min 2 sama dengan 2x. Nah, sekarang kita operasikan lagi. Kalau misalkan bingung, biasa nilai x ada di sebelah kiri, kalau bentuk seperti ini bisa kita balik. Jadi kita balik di sini 2x sama dengan min 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai x di sini, berarti kita akan menghilangkan 2 di sini kan kita hanya membutuhkannya x. Kalau mau menghilangkan 2 berarti kan harus dibagi 2, berarti ruas kanan juga dibagi 2. Atau dengan konsep pindah ruas, 2x ini artinya 2 kali x. Ketika dia pindah ruas maka berubah menjadi bagi. Jadi di sini x sama dengan min 2 per 2. X-nya negatif 1. Jadi didapat titik potong terhadap sumbu x dengan y sama dengan 0 itu didapat nilai x-nya adalah negatif 1. Nah, untuk penulisan titik potong pada diagram kartesius ini kita penulisannya yang di depan adalah x dulu. Berarti di sini kita mendapatkan titik potong yang pertama adalah di sini kan penulisannya x, y. Berarti di sini x dulu yang ditulis, x-nya min 1. Min 1, y-nya yang mana? Y-nya yang ini. Kita kan tadi memisahkan y-nya 0. Berarti di sini y-nya 0. Jadi didapat titik negatif 1,0. Nah, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y berarti ini x-nya kita misalkan 0. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti yang kita substitusikan adalah nilai x sama dengan 0. Jadi yang nanti diganti adalah nilai x-nya diganti menjadi 0. Di persamaan linearnya kan y sama dengan 2x plus 2. Di sini akan kita substitusikan x-nya ada dengan 0, berarti y-nya akan kita ganti dengan 0. 2 x-nya x-nya kita ganti dengan 0 dikali 0 tambah 2. Berarti ini y sama dengan 2 kali 0, 0 tambah 2. Jadi y-nya
2. Kita dapat titik Y-nya ini bernilai 2. Jadi kita buat di sini titik potong yang kedua, kita dapat untuk X, Y-nya adalah X-nya 0 karena kita tadi memisahkan X-nya 0 di sini. Jadi di sini 0, Y-nya yang kita dapat 2. Nah, sekarang kita tinggal menggambarkan pada grafiknya. Di sini saya buat ulang grafiknya. Oke, sekarang kita gambarkan di sini. Oke, kita sketsakan di sini untuk sumbu X, yang ini sumbu Y. Oke, titik pusatnya adalah 0. Kita ikuti saja di sini untuk nilainya, berarti yang ini 1, 2 gitu kan, 3, 4 dan seterusnya. Sekarang kita lihat di sini titik potong yang pertama di titik negatif 1,0, berarti X-nya negatif 1, Y-nya 0. Kita lihat di sini. Negatif itu kan berada di sebelah kiri 0, berarti di sini ya. Saya perkecil dulu. Oke. Negatif 1 di sini. Ini negatif 2. Ini titiknya. Ini 1, ini 2. Nah, sekarang negatif 1,0 berarti yang ada di sumbu X ini negatif 1. 0 ada di tengah-tengah. Negatif 1,0 berarti enggak pindah, tetap ada di sumbu X karena 0 ini kan tetap ada di garis gitu. Berarti di sini negatif 1,0 bisa kita kasih titik di sini, berarti di sini titiknya di titik min 1. Di mana nilai X-nya min 1, Y-nya titik Y-nya adalah 0, berarti dia tetap di garis X gitu. Sekarang kita gambarkan titik potong yang kedua, yaitu 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. 0 di mana? 0 di garis. Y-nya 2. Kita buat di sini titik 2. 1, 2, Y-nya 2. Berarti di sini untuk 0,2 berarti di sini 0-nya ada di garis gitu kan. Y-nya kita titikkan di titik Y-nya 2. Berarti kita gambar titik sini. Nah, jika ada dua titik seperti ini, kita tinggal menghubungkan kedua titiknya. Jadi di sini kita bisa menghubungkan kedua titiknya. Oke, kurang lebih seperti ini sketsa grafiknya. Kemudian kita beri tanda panah, artinya grafik ini, tanda panah ini artinya garis ini akan terus memanjang sebanyak kita memasukkan nilai X-nya atau sebanyak X-nya dalam bilangan real gitu. Jadi tanda panah ini akan terus panjang ke atas dan ke bawah gitu. Jadi dia memang panjangnya sampai tahingga dan negatif tahingga. Jadi memang panjangnya di sini akan terus memanjang terus gitu untuk X anggota bilangan real. Jadi di sini ini adalah grafik untuk fx sama dengan 2x plus 2. Baik, saya akan contohkan satu lagi untuk menggambarkan grafik fungsi linear. Di sini saya ganti dulu. Oke, seperti ini saja. Baik, di sini yang kedua berarti di sini saya contohkan untuk contoh grafik, menggambar grafik fungsi linear yang kedua. Misalkan di sini ada fungsi fx sama dengan negatif x plus 3. Di sini kita akan menggambarkan grafiknya, sketsa grafiknya. Berarti di sini langkah pertama adalah kita akan membuat dulu titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Di sini kita buat dulu titik potong terhadap sumbu x dimana y-nya sama dengan 0. Berarti di sini nanti kita ganti y-nya dengan 0 dengan fungsinya di sini adalah fx ini sama dengan y, berarti y sama dengan min x plus 3. Kita substitusikan, kita ganti y-nya dengan 0. 0 sama dengan min x plus 3. Nah, sekarang kita operasikan di sini, kita kelompokkan dulu
Berarti di sini konstanta dengan konstanta. Berarti di sini 0 min 3 sama dengan min X. Di sini 0 dikurangi 3, negatif 3 sama dengan min X. Berarti di sini kita akan mencari nilai X. Berarti di sini kan di depan X ini ada koefisien yaitu negatif 1. Berarti nilai X-nya sini kita ubah posisinya, kita tukar min X sama dengan min 3. Berarti di sini nilai X-nya berarti min 3 per min 1. Jadi nilai X-nya adalah 3. Nah, di sini berarti X, Y-nya didapat nilai X3, Y-nya 0. Nah, kemudian di sini kita buat juga untuk titik potong terhadap sumbu Y. Di sini misalkan di sini kita buat titik potong terhadap sumbu Y, ini berarti X sama dengan 0. Untuk fungsi linear Y sama dengan min X plus 3, kita akan substitusikan X-nya dengan 0 atau kita ganti X-nya dengan 0. Jadi di sini Y sama dengan min X-nya kita ganti 0 tambah 3. Y-nya sama dengan min kali 0, 0 ditambah 3, 3. Jadi di sini kita dapat titik X, Y-nya, X-nya 0, Y-nya 3. Jadi X-nya kita dapat dari sini, Y-nya dari perhitungan ini. Gitu. Jadi 0,3. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Di sini kita gambarkan grafiknya. Oke. Kita sketsakan grafiknya di sini. Ini titik pusat 0. Ini sumbu Y, ya ini sumbu X. Oke, kita buat titiknya dulu yang pertama yaitu 3,0. Titik yang pertama yang kita gambarkan adalah yang ini 3,0 di mana X-nya 3. Kita buat dulu titiknya di sini. Kita misalkan titik 1, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, di sini X-nya 3, Y-nya 0, berarti titiknya tetap ada di garis sumbu X. Di mana X-nya 3, Y-nya 0, 0 tetap di garis, berarti di sini. Kemudian yang kedua yang akan kita gambarkan adalah titik yang ini, 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. X0 ini berarti tetap ada di garis, Y-nya 3. Kita buat titik di sini, kita tandai untuk Y-nya 3. Ini adalah titik 0,3. Sekarang kita buat tarik garisnya, kita hubungkan titik 1 dengan satunya lagi. Jadi kita hubungkan tiap titiknya di sini ya. Kita gambarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah grafik fungsi linear Y sama dengan min X plus 3. Baik, sekarang kita masuk ke menggambarkan untuk bentuk fungsi kuadrat. Jadi yang kedua adalah penggambaran untuk fungsi kuadrat. Nah, bentuk umumnya untuk fungsi kuadrat ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah bentuk umumnya. Di mana di sini A dan B ini adalah koefisien, C-nya adalah konstanta. Nah, di sini untuk grafik fungsi kuadrat ini biasanya akan membentuk gambar parabola. Jadi untuk grafik fungsi kuadrat ini pembentukannya adalah bentuk parabola.
Oke, di sini dalam grafik fungsi kuadrat, nilai A, B, dan C ini akan menentukan bagaimana bentuk parabola dari fungsi persamaan kuadrat dalam grafik atau dalam ruang X dan Y. Nah, di sini untuk nilai A, di sini nilai A ini akan menentukan seberapa cekung atau cembung parabola dibentuk dari fungsi kuadrat. Untuk nilai, kalau misalkan kita lihat nilai A-nya lebih dari 0, artinya nilai A-nya ini positif, ini menyebabkan parabolanya terbuka ke atas. Jadi untuk nilai A ini, di sini untuk nilai A yang lebih dari 0 ini akan menyebabkan parabolanya terbuka ke atas. Jadi kalau kita gambarkan nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini terbuka ke atas. Kalau misalkan nilai A-nya kurang dari 0, artinya nilai A-nya negatif, ini nanti parabolanya akan terbuka ke bawah. Jadi nanti bentuk parabolanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk B ini akan menentukan kira-kira posisi sumbu X pada puncak parabola atau sumbu simetri cermin dari kurva yang dibentuk. Nanti kalau nilai B ini pembentukannya akan membentuk posisi puncak. Untuk bentuk puncaknya biasanya posisinya posisi X ya kalau untuk B. Nah, ini untuk puncaknya di sini, titik puncaknya untuk B ini dengan rumus ini untuk titik puncak X, di sini X puncak ya. Ini dengan rumus min B per 2A. Jadi ini akan menentukan puncaknya. Jadi yang ada di bawah ini kalau misalkan terbuka ke atas, dia akan ada di bawah sini titik puncaknya. Yang ini kalau terbuka ke atas berarti terbuka ke bawah, berarti yang ini titik puncaknya. Nanti dia akan ada di sumbunya sumbu X. Kalau untuk sumbu Y-nya, nah itu kita menggunakan rumus determinan dibagi negatif 4A, atau bisa juga dengan cara kita substitusikan nilai titik puncak sumbu X ini ke persamaan fungsi kuadratnya gitu. Nanti kita akan contohkan untuk pembuatan dan perhitungan grafik pada fungsi kuadratnya. Nah, kemudian untuk titik C ini akan menentukan titik potong fungsi parabola yang dibentuk dengan sumbu Y. Jadi misalkan untuk titik di sini untuk nilai C ini nanti akan menentukan ini titik potongnya. Titik potong fungsi parabola, maaf. Di sini fungsi parabola yang dibentuk terhadap sumbu Y. Ini terhadap sumbu Y. Nanti kita akan contohkan untuk pembuatan sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini kita contohkan saja untuk contoh 1 di sini. Oke, misalkan kita akan menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat negatif 4x tambah 3. Ini kita akan sketsa grafiknya. Oke, di sini berarti bentuknya adalah fx ini kan sama dengan y. Berarti nanti kita akan buat y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Di sini langkah pertamanya adalah sama sebetulnya. Di dalam langkah pertama ini kita membuat titik potong dulu. Di sini cari dulu titik potongnya.
Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita tuliskan dulu persamaan fungsi kuadratnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Di sini kita akan mensubstitusikan Y-nya dengan 0, berarti kita ganti Y-nya dengan 0, kita ganti Y-nya 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kalau misalkan lebih familiar nolnya ada di sebelah kanan, kita ubah posisinya menjadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya persamaan kuadrat, kita akan mencari titik-titiknya. Berarti yang bisa kita lakukan adalah untuk mencari titik X pada bentuk persamaan kuadrat adalah dengan cara memfaktorkan kuadrat sempurna dan rumus ABC. Nah, di sini kita akan mencoba dengan memfaktorkan. Berarti di sini kita akan memfaktorkan terlebih dahulu persamaannya. Di sini saya ingatkan kembali untuk memfaktorkannya kita lakukan cara seperti ini. Di sini koefisien X kuadratnya dikalikan dengan konstanta. Di sini kan 1 koefisien X kuadratnya. 1 kali 3, 3. Nah, sekarang kita buat faktorisasi dari 3, yaitu 1, 3. Ada lagi kan satu laginya, yaitu 3, 1. Untuk menghasilkan 3 adalah perkalian 1 kali 3 dan 3 kali 1. Jadi di sini bisa kita tulis satu saja di sini, 1 dan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini di depan konstanta tandanya adalah plus, yang berarti ini kita akan mencari jumlah pada faktorisasi 3 ini yang menghasilkan nilai 4. Lebih tepatnya negatif 4. Berarti di sini kita akan membuat operasi yang menghasilkan nilai penjumlahan negatif 4. Berarti di sini kita menggunakan tanda negatif pada 1 dan negatif pada 3. Karena di sini jika kita operasikan min 1 ditambah min 3 itu sama aja min 1 dikurangi 3, yaitu min 4. Nah, di sini kita tuliskan faktorisasinya, berarti di sini X. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah faktorisasinya adalah min 1, yang kedua adalah min 3. Nah, sekarang kita buat pembuat nolnya. Untuk X min 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah 0 tambah 1. X-nya adalah 1. Atau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 tambah 3, maka X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang karena di sini adalah bentuknya titik potong, berarti ada sumbu X dan sumbu Y, berarti di sini kita buat penulisannya. Untuk titik potong yang pertama di sini X, Y-nya berarti X-nya 1 yang kita dapat tadi yang kita hitung, Y-nya kita misalkan di sini. Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya 0. Kemudian yang kedua di sini X, Y, X-nya yang kita dapat adalah 3, Y-nya 0. Jadi di sini kita dari titik potong sumbu X untuk Y sama dengan 0 kita dapatkan dua titik, yaitu 1,0 dan 3,0. Nah, sekarang kita buat titik potong untuk titik potong terhadap sumbu Y. Di sini kita buat titik potong sumbu Y ini, berarti X-nya sama dengan 0. Di sini bisa kita buat X-nya sama dengan 0. Nah, nanti kita ganti X-nya dengan 0 pada persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan
X kuadrat min 4X plus 3. Jadi kita ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat kurangi 4 dikalikan 0 tambah 3. Jadi Y-nya 0 kuadrat adalah 0. 4 kali 0, 0. Plus 3. 0 dikurangi 0, 0 ditambah 3. Jadi didapat Y-nya 3. Jadi di sini untuk titik potong sumbu Y-nya kita dapat titik untuk X, 0, X, Y-nya berarti X-nya 0, Y-nya 3. Jadi X yang ini, Y-nya yang ini. Jadi X-nya 0, Y-nya 3. Nah, pada grafik parabola ini kan ada yang namanya titik puncak. Jadi di sini kita lihat, kalau kita lihat pada fungsinya, di sini nilai A-nya, koefisien untuk X kuadratnya ini kan positif karena tidak bernilai negatif kan, berarti lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti parabolanya akan terbuka ke atas. Jadi bentuknya akan seperti ini kurang lebih. Jadi kita akan mencari titik puncaknya. Jadi untuk titik puncaknya kita akan buatkan di sini, kita akan cari. Untuk langkah kedua adalah kita cari titik puncaknya. Berarti di sini titik puncak sumbu X, X puncak dan Y puncaknya kita akan cari. Nah, untuk mencari titik puncak yang pertama ini untuk pada sumbu X ini rumusnya min B per 2A. Tadi kan bentuknya, bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Berarti kan kalau kita lihat berarti di sini A-nya ini nilai A, yang ini B, yang ini C. Nilai A-nya berarti di sini 1, B-nya negatif 4, C-nya 3. Sekarang kita masukkan ke rumusnya untuk mencari titik puncak pada sumbu X. Di sini min B berarti min 4 ya. Min B-nya kan min 4. Min 4 per 2 kali A-nya 1. Di depan X kuadrat ini kan 1. Jadi di sini min dikali min 4 adalah positif 4 per 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 2. Sekarang kita cari untuk sumbu Y. Untuk titik puncak sumbu Y-nya ini rumusnya adalah determinan dibagi min 4A. Rumus determinan adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Sekarang kita tinggal masukkan ke rumus nilai-nilainya. Di sini B-nya berarti min 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 3 dibagi min 4 kali A-nya 1. Sekarang kita hitung di sini min 4 kuadrat 16 kurangi 4 kali 1, 4 dikali 3, 12 dibagi negatif 4. 16 dikurangi 12 ini 4 dibagi min 4 berarti hasilnya adalah negatif 1. Berarti di sini sumbu X puncaknya 2, sumbu Y puncaknya negatif 1. Nah, ini kan kita mencari titik puncak sumbu Y-nya dengan menggunakan rumus. Nah, ada satu cara lagi bagaimana caranya mencari titik puncak sumbu Y dengan cara yang lebih simpel. Nah, di sini kita lihat, kita tadi kan sudah menghitung nilai titik puncak untuk sumbu X. Di sini kita dapatkan, di sini untuk sumbu X kita dapatkan nilainya yang ini 2. Jadi XP-nya 2, nilai 2 ini. Nah, kalau mau mencari nilai Y-nya, berarti kan kita bisa juga melakukan pensubstitusian nilai X-nya ke persamaan linearnya. Nanti kalau kita substitusikan nilai X-nya akan mendapatkan nilai Y-nya gitu. Jadi di sini kan fungsi fx-nya atau nilai
atau fungsi persamaan kuadratnya kan yang ini. Yang ini. Berarti di sini ini cara duanya berarti fx kan fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Berarti kita akan mengganti nilai x nya dengan 2. Berarti di sini f2 sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 3. Ini 2 kuadrat 4 kali 2 8 tambah 3. 4 dikurangi 8 min 4 ditambah 3 min 1. Jadi nilainya sama. Jadi mau menggunakan cara penggunaan rumus boleh, atau kita substitusikan juga boleh ke bentuk fungsi kuadratnya gitu. Jadi nanti akan mendapatkan nilai fx-nya. Tadi kan fx itu sama dengan y. Gitu. Jadi nanti ini adalah nilai y-nya. Jadi di sini didapat untuk titik puncaknya yaitu xp, xy-nya, nilai x-nya yang kita dapat adalah 2. Kemudian titik puncak y-nya negatif 1. Nah, sekarang kita gambarkan. Di sini kan titik-titiknya adalah 1,0, 3,0, 0,3 dan titik puncaknya 2,-1. Sekarang kita coba sketsakan grafiknya. Di sini kita buat ini sumbu y. Kemudian kita buat untuk sumbu x-nya. Sumbu x akan di sini 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita misalkan di sini 1, kita beri titik-titik. Sini negatif 1, negatif 2. Nah, kita coba dulu yang pertama adalah titiknya 1,0 dan 3,0. Kita buat titik 1,0 dulu di sini, berarti kita tuliskan saja dulu ya biar tidak bolak-balik. 1,0, 3,0. Berarti di sini titik-titiknya adalah yang harus kita gambar ini untuk area sumbu titiknya. Yang pertama adalah 3,0, kemudian 1,0, 1,0, kemudian 3,0, kemudian 0,3. Kemudian 0,3 dan titik puncaknya yaitu 2,-1. Nah, di sini yang ini puncak ya. Ini sudah sesuai dengan warna-warnanya, jadi nanti bisa dilihat. Oke, sekarang 1,0 kita gambarkan dulu di sini. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti X-nya 1, ini X1, Y0 berarti tetap digaris. Berarti di sini. Kemudian 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti X-nya 3 berarti ada di sini di titik X3, Y-nya 0 tetap ada di garis. 0 kan tetap di garis, berarti di sini. Kemudian 0,3. X-nya 0 berarti garis, Y-nya 3. Berarti kita gambarkan yang Y-nya 3 di titik Y3. Oke, di sini. Sekarang kita gambarkan untuk titik puncaknya. X-nya 2, Y-nya -1. Berarti di sini kita beri titik untuk puncak X-nya 2. Di sini kan 2 nih, X2 nih yang ini gitu ya. Kemudian Y-nya -1. Y-nya di sini, ini Y kan, sumbu Y. Berarti ini untuk Y-nya -1, ini untuk X-nya 2.
Nah, kalau seperti ini berarti kita tarik garis yang menemukan kedua titik ini. Berarti kita tarik garis seperti ini, kemudian -1. Nah, titik temunya ini adalah titik dari 2, -1, di mana 2-nya ini adalah X di garis X, negatif 1-nya di garis sumbu Y. Nah, untuk titik temunya berarti ini adalah titik 2, -1. Nah, sekarang kita tinggal menyambungkan titik-titiknya. Di sini titik puncaknya 2, -1, kurvanya terbuka ke atas, berarti 2, -1 ini ada di paling bawahnya gitu, paling ujung dari grafiknya. Sini kita gambarkan, berarti bentuknya seperti ini. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Oke, sekarang kita coba menggambarkan grafik fungsi jika yang berbentuk kuadratnya adalah Y-nya. Jadi bentuknya X sama dengan Y kuadrat seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini kita contohkan menggambar sketsa grafik. Misalkan ada persamaan kuadratnya Y kuadrat min X plus Y min 6 sama dengan 0. Ini kita akan sketsa grafiknya. Nah, di sini bentuk persamaannya kan tidak lazim. Nah, nanti kita akan buat persamaannya menjadi bentuk umum. Berarti di sini X dan Y-nya kan harus dipisah nih, gitu kan. Di sini biasanya kan bentuknya Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini akan dibentuk menjadi X sama dengan Y kuadrat. Jadi di sini akan kita ubah. Di sini berarti nilai negatif X-nya akan kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Berarti Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0 min X. Jadi ini plus X. Plus Y kuadrat min 6 sama dengan X. Jadi bentuk persamaannya berubah menjadi seperti ini. Atau bisa kita ubah X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6. Jadi yang ini yang kita pakai, yang ini bentuknya yang ini. Nah, langkahnya sama, berarti kita buat dulu titik potongnya. Untuk langkah 1 adalah titik potong dulu. Titik potong yang pertama untuk titik potong sumbu X terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita ganti Y-nya dengan 0. Untuk persamaannya adalah X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6. Kita ganti Y-nya dengan 0, maka X sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 min 6. 0 kuadrat 0 ditambah 0, 0 dikurangi 6. 0 dikurangi 6 adalah min 6. Jadi di sini nilai X-nya adalah min 6, berarti titiknya X, Y, ini berarti X-nya min 6, Y-nya 0. Kemudian titik potong yang kedua, ini terhadap sumbu X, untuk Y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti Y-nya dengan 0. Oh, maaf. Yang kedua ini berarti sumbu X. Yang ini sudah. Berarti terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti X-nya dengan 0. Persamaannya adalah X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6. Kita ganti X-nya dengan 0 sama dengan Y kuadrat plus Y min 6.
Nah, sekarang karena bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan di sini, berarti ini boleh kita balik juga penulisannya, y kuadrat plus y min 6 sama dengan 0. Berarti kita kalikan dulu di sini 1 dengan 6. Ini 6, faktorisasinya adalah 1, 6, 2, 3. Kemudian kita lihat ini negatif. Negatif berarti selisih dari, ini adalah selisih dari sini. Maaf, terlalu panjang. Oke, selisih dari sini. Koefisien Y. Selisihnya 1. Yang selisihnya 1 kira-kira yang mana? Gitu kan, dari faktornya 6 ini. Nah, yang selisihnya 1 ini kira-kira yang ini, 2 dan 3. Nah, kalau mau membuat pengoperasian yang menghasilkan selisih 1, berarti di sini kita bisa menggunakan 3 dikurangi 2 gitu kan. Jadi di sini 2-nya yang negatif. Berarti di sini bisa kita tuliskan y min 2 y plus 3 sama dengan 0. Nah, kita pembuat nolnya untuk y min 2 sama dengan 0, maka y-nya adalah 0 plus 2. Maka y sama dengan 2. Atau untuk y plus 3 sama dengan 0, maka y-nya adalah 0 min 3. Dihasilkan y-nya negatif 3. Jadi di sini titik selanjutnya adalah untuk x, y-nya, x-nya yang ini 0, y-nya yang kita dapat, yang kita hitung. Kemudian yang ini untuk x, y-nya berarti x-nya 0, y-nya min 3. Kemudian kita buat titik puncaknya. Nah, langkah yang kedua di sini kita buat dulu titik puncak. Nah, titik puncaknya di sini untuk sumbu x puncaknya adalah min b per 2a. Kita lihat di sini, ini a, yang ini b, yang ini c. Jadi a-nya adalah koefisiennya di sini 1, koefisien b-nya adalah koefisien dari y, 1 juga, c-nya adalah min 6. Berarti di sini min b per 2a, berarti b-nya kan 1. Berarti di sini min 1 per 2, a-nya 1 juga. Jadi ini min 1 per 2. Nah, sekarang kita bisa substitusikan nilai min 1 per 2-nya, atau kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yang ini, yang menggunakan determinan. Nah, kita coba dengan cara substitusi di sini ke persamaan. Oh, maaf, ini untuk titik y-nya berarti ya. Oke. Jadi kalau bentuknya seperti ini, x sama dengan y kuadrat plus y min 6, berarti yang min b per 2a ini adalah sumbu y-nya, titik y-nya gitu. Nah, sekarang kita gambarkan di sini, berarti kita substitusikan ke persamaannya. Di sini kan x sama dengan y kuadrat plus y min 6. Kita substitusikan nilai y-nya min setengah kuadrat ditambah setengah min 6. Min setengah kuadrat kan min setengah kali min setengah, itu hasilnya adalah 1/4 ditambah 1/2 kurangi 6. Di sini kita samakan penyebutnya. Di sini 4. Berarti di sini 4 dibagi 4 dikali 1, 1. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Dikurangi 4 dibagi, ini kan per 1 ya. 4 dibagi 1, 4 dikali 6, 24. Jadi ini kalau kita hitung, 1 ditambah 2 berarti 3. Oh, maaf, y-nya min setengah ya, berarti ini, yang ini min setengah juga. Yang ini min setengah.
Jadi di sini plus kali min, kan ini min setengah ya. Jadi min juga 1 dikurangi 2, min 1 dikurangi 24. Jadi 1 dikurangi 2, min 1 dikurangi 24 per 4. Min 1 dikurangi 24, min 25 per 4. Ini kalau kita desimalkan, ini berarti sekitar min 6,25. Nah, ini berarti min 0,5. Jadi titik puncaknya berarti X, Y puncaknya itu min 6,25, min 0,5. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Di sini kita gambarkan grafiknya. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Oke, kita beri titiknya dulu ya. Ini 0, ini 1, 2, titik 1, 2, kemudian ini min 1, min 2, yang ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, karena kita butuh X yang ini min 6,25, berarti kita buat titiknya agak panjang untuk sumbu X. Di negatifnya di sini min 4, min 5, min 6. Nah, sampai sini. Kemudian kita gambarkan, Y nya kurang, di sini ada Y nya min 3, berarti ada min 3. Oke, sekarang kita gambarkan yang pertama adalah di sini min 6,0, yang ini yang pertama. Berarti X nya min 6, Y nya 0. Di sini X nya min 6, berarti di sini Y nya 0, berarti ada di garis, berarti di sini. Kemudian yang kedua, kita coba ganti warnanya. 0,2 yang ini, dan 0, min 3. 0,2 X nya 0, Y nya 2. X nya 0 di garis, Y nya 2. Berarti di titik Y 2 di sini. Kemudian X 0, Y min 3. X nya 0 berarti ada di garis, Y nya min 3. Berarti di sini titik Y min 3. Kemudian kita butuh satu lagi, yaitu titik puncaknya di sini min 6,25. Jadi di sini kita kira-kira, misalkan kalau di sini min 7, berarti di sini min 6,5, min 6,25-nya sekitar sini. Ini sketsa grafiknya. Min 0,5 berarti ada di antara 0 sampai min 1, berarti di tengah-tengahnya ya, di sini. Kita ganti warna biar terlihat warna merah saja. Oke, berarti di sini ini adalah untuk min 0,5, yang ini min 6,25. Sekarang kita tarik garisnya. Oke. Nah, kurang lebih di sini. Ini adalah titik puncaknya. Sekarang kita hubungkan masing-masing titiknya. Di mana ini titik puncaknya, berarti gambarnya seperti ini. Oke. Agak miring ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi titik sini. Aduh. Oke, kurang lebih seperti ini. Ntar saya coba gambar lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah grafik fungsi X sama dengan Y kuadrat plus Y min 6.